Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefan Smedianto di YouTube channel saya. Nah, kita ketemu lagi ya di ulasan saham IPO, di mana kali ini kita akan mengulas IPO daripada saham Superbank Indonesia dengan kode tick saham SUPA, yang merupakan saham bank digital dari grup konglomerasi MTEK dan juga merupakan IPO yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar ya, sehingga membuat saya juga tertarik nih untuk mengulik lebih lanjut mengenai fundamental, story maupun peluang daripada IPO saham ini. Untuk itu langsung saja kita masuk dengan ulasannya. Nah, pertama-tama kita kenalan terlebih dahulu ya mengenai struktur kepemilikan daripada saham Superbank ini. Kalau kita perhatikan memang cukup banyak nih investor institusi yang menjadi pemilik daripada saham Superbank ini, di mana memang pengendali utama adalah Elang Media Visitama yang memiliki komposisi saham 27,07% setelah IPO, diikuti dengan Kudo Teknologi yang merupakan perwakilan daripada Grab, yaitu memiliki saham 16,67% setelah IPO, dan juga memiliki banyak investor-investor strategis seperti Singtel, A5DB, GXS Bank, dan juga Kakao Bank. Sehingga kalau kita perhatikan memang dengan jumlah investor institusi yang cukup banyak ini, maka seharusnya dari sisi positifnya, itu membuat manajemen daripada Superbank itu bekerja dengan sangat serius dan penuh tanggung jawab untuk bisa memberikan pertumbuhan bagi pemegang sahamnya. Karena cukup banyak pemegang saham institusi yang mengawasi daripada pergerakan mereka. Sementara sisi negatifnya, nanti akan saya paparkan lebih lanjut di akhir video, itu akan berdampak lebih kepada multi kepentingannya yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan kalau kita perhatikan dari sisi prospektus perusahaan, nantinya di IPO akan ditawarkan sebanyak 13% saham kepada publik. Ya, otomatis nantinya setelah IPO itu Elang Media Visitama masih menjadi pemegang saham terbesar dengan komposisi 27,07%. Pada IPO Superbank ini juga nanti akan dijalankan oleh 4 underwriter ya teman-teman semua. Yang pertama itu Mandiri Sekuritas, CLSA, dari Mega Sekuritas dan juga Suka Sekuritas. Ya memang dengan kebutuhan dana IPO yang cukup jumbo ini ya, sekitar 3 triliun lebih nanti, itu mungkin perlu membutuhkan Pak underwriter ya. Otomatis nanti fungsi dan tugas mereka akan terbagi-bagi. Ini juga nanti akan saya bahas apa sih dampaknya di akhir video ini ya, dengan ada yang Pak underwriter ini. Kalau kita perhatikan dari sisi dua underwriter yang pertama, Mandiri Sekuritas sama CLSA ini prestasinya biasa-biasa saja ya ketika mereka membawa saham IPO. Sedangkan kalau bicara Trimegah dan juga Sukor Sekuritas ini cukup baik nih membawa saham IPO. Namun ini kan ada 4 nih, berarti ya cukup seimbang lah komposisinya ya, seperti itu. Nah, berikutnya merupakan skema daripada IPO saham SUPA, di mana pada saat video ini saya buat itu masih dalam masa book building ya teman-teman semua. Itu kurang lebih dari tanggal 25 November sampai dengan 1 Desember, jadi harap diperhatikan. Kemudian kalau dari sisi jadwal itu harusnya di IPO-nya akan dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember, dan juga listing nanti pada tanggal 17 Desember 2025. Harusnya sih jadwal ini tidak akan berubah lagi ya, karena waktu sudah cukup sempit dan memang perusahaan sedang membutuhkan dana ya, jadi harusnya tetap akan inline seperti ini. Kemudian bicara jumlah saham ditawarkan itu kurang lebih 4,4 miliar seperti itu, dengan rentang harga IPO dari level 525 sampai dengan 695. Jadi dana IPO yang didapatkan akan sebanyak-banyaknya 3,062 triliun seperti itu. Dan kalau kita hitung dari sisi rentang harga IPO, maka kalau kita hitung market cap-nya Superbank setelah IPO itu akan berada pada range 17,3 triliun sampai dengan 23,6 triliun. Sehingga nanti setelah IPO, saham Superbank ini akan langsung masuk dalam jajaran papan atas di saham-saham Bank Digital Indonesia seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan mengenai tujuan IPO-nya itu sekitar 70% itu akan diperuntukkan sebagai modal kerja dalam penyaluran kredit mereka. So ini sangat bagus ya kalau kita perhatikan, karena berarti kurang lebih 2,1 triliun ya akan menjadi tambahan likuiditas untuk membantu penyaluran kredit daripada perusahaan, sehingga membuat mereka bisa memiliki dana murah yang cukup besar. Karena kalau teman-teman teliti lebih lanjut di laporan keuangannya memang dilihat bahwa rasio loan to deposit ratio cukup tinggi ya, sudah di atas 90%, bahkan mencapai 99% pada kuartal 2 2025 ya. Dan juga BOPO mereka juga cukup tinggi, beban operasional mereka cukup tinggi. Jadi mereka butuh satu likuiditas yang besar sih untuk bisa menekan rasio tersebut ya, supaya nanti mereka bisa bergerak lebih agresif lagi. Karena kalau terlalu agresif itu akan mendapatkan teguran dari OJK, tidak boleh lebih dari 110% LDR. Jadi mereka butuh dana yang cepat, yang murah, untuk bisa membuat mereka tetap agresif dalam menyalurkan kredit tapi tidak menyalahi aturan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga 30% daripada tujuan itu juga digunakan untuk membangun infrastruktur mereka ya. Tentunya infrastruktur daripada teknologi mereka, kebutuhan daripada artificial intelligence itu tentunya juga akan membantu mereka mengurangi biaya operasional yang juga memang cukup besar, yang dapat dilihat daripada rasio BOPO mereka yang mencapai 96% lebih seperti itu. Nah, sebelum saya masuk dalam paparan mengenai fundamental daripada Superbank terbaru seperti apa, saya juga memiliki satu informasi unik ya teman semua. Ketika saya baca daripada prospektus saham Superbank, ini ada satu klausul yang menyatakan bahwa ketika terjadi pembagian dividen interim,
Namun kalau secara full year perusahaan mengalami kerugian, maka kita sebagai pemegang saham harus mengembalikan dividen interim tersebut kepada perseroan. Ini jujur agak unik sih teman semuanya, dan menurut saya pribadi agak aneh sih. Sepertinya saya baru pertama kali membaca klausul seperti ini. Apakah teman-teman pernah juga menemukan klausul seperti ini di prospektus perusahaan? Kalau memang iya, sampaikan juga di kolom komentar ya. Karena kalau misalnya perusahaan sampai melakukan hal ini, berarti memang gizi perusahaan ini sangat-sangat buruk ya. Dia tidak bisa mengestimasikan bahwa dia akan mengalami laba, tapi dia berani memberikan dividen interim. So ini manajemennya sangat-sangat buruk sekali sih kalau sampai terjadi. Namun kalau dari sisi komitmen dividennya sih cukup bagus ya teman semuanya. Jadi dia akan menjanjikan sebanyak-banyaknya 85% dari laba bersih tahun berjalan. Jadi kalau memang nanti teman-teman berniat investasi long term di saham ini ya bisa dipertimbangkan. Namun kalau saya boleh sarankan mungkin jangan dulu ya. Karena bagaimanapun Superbank merupakan bank digital baru, jadi belum menunjukkan sebuah laba yang sustain. Jadi jangan buru-buru memutuskan untuk bisa long term di saham ini. Nah berikutnya kita lihat seperti apa sih peluang dan juga katalis positif daripada IPO Supa ini ya. Kalau kita perhatikan ini merupakan bank dengan layanan digital yang didukung oleh multi ekosistem terkemuka di Indonesia ya. Dimana kalau dari informasi yang didapatkan bahwa sekitar 4 juta nasabah Supa Superbank ini bersumber daripada ekosistem grup OVO yang mereka miliki ya dalam grup MTech ini. Jadi mereka dapatkan nasabah itu hanya dalam waktu 1 tahun setelah launching. Jadi ini memang luar biasa sekali yang hingga mampu mendongkrak kinerja daripada Superbank ini dengan cepat mengalami profit ya di kuartal 2 2025 seperti itu. Kemudian juga dengan dukungan daripada AI, teknologi AI mereka miliki, didukung juga dengan machine learning melalui bantuan big data seperti itu ya. Mereka juga bisa membuat analisa credit scoring mereka terhadap calon debitur itu bisa menjadi lebih cepat dan efektif ya, sehingga tentu bisa mengurangi biaya personal tersebut seperti itu. Mereka juga nantinya dengan adanya pengembangan infrastruktur IT dan juga pengembangan teknologi-teknologi lainnya juga bisa mengurangi lagi beban personal mereka yang memang harus mereka lakukan di kuartal-kuartal yang akan datang seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dengan free float yang hanya 13% dengan banyaknya investor institusi, maka potensi saham ini akan diburu di pasar sekunder ya. Karena kalau animo pelaku pasar retail cukup besar seperti yang terjadi saat ini ya, di mana bursa sedang dalam tren positif sehingga banyak pelaku pasar retail yang kembali masuk dalam pasar modal seperti itu, maka potensi akan memburu saham di pasar sekunder ketika nanti penjatahannya hanya minim sekali ya kita dapatkan. Karena memang free floatnya hanya kecil sekali 13%, jadi potensi sih akan oversubscribe yang cukup banyak sehingga penjatahan akan minim di pasar perdana dan akan dikejar di pasar sekunder seperti itu. Biasanya seperti itu trennya. Dan kalau melihat daripada tren growth positif daripada bank-bank digital ini juga akan menarik ya, seperti yang juga ditunjukkan oleh kinerja fundamental Supa terbaru, yaitu sebagai berikut. Jadi kalau dilihat daripada riset Ajaib Sekuritas bisa dilihat bahwa di sini terjadi peningkatan komposisi pinjaman daripada Superbank ya yang terus menguat. Memang secara fokus masih kepada segmen retail yang mungkin akan berfokus juga nih pada ekosistem yang mereka miliki ya. Dan kalau diperhatikan juga dari sisi transaksi harian juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, serta yang paling menarik adalah perusahaan yang mampu mempertahankan dan meningkatkan NIM mereka ya ke level yang lebih tinggi mencapai 10,23% pada kuartal 2 2025 ya, dengan tetap menjaga level NPL di rasio yang sehat seperti itu. Dan kalau kita perhatikan juga pada laporan keuangan kuartal 3 ini tidak dirilis pada prospektus tapi kita cari sendiri. Jadi kalau kita bandingkan antara kuartal 2 sama kuartal 3 2025, ini juga trennya positif ya. Jadi dari semua aspek yang saya merah-merahkan itu teman semuanya, itu terlihat bahwa pendapatan bunga bersih meningkat, laba bersih juga bertumbuh nih. Jadi dari 20,5 miliar di kuartal 2 itu bertumbuh ke 60,12 miliar di kuartal 3 ya. Ya jadi bertumbuh cukup signifikan sekali, 2 kali lipat seperti itu. Dengan total aset juga bertumbuh ya. Serta penyaluran kredit juga bertumbuh ya ke level 9,04 triliun. Jadi menunjukkan bahwa saham Superbank ini terus agresif nih untuk meningkatkan penyaluran kredit mereka seperti itu. Dengan peningkatan dana pihak ketiga juga sangat baik sekali, hanya terjadi dalam 3 bulan saja gitu ya. Memang kalau dilihat terjadi pergeseran juga sih. Mungkin karena investasi retail seperti ORI juga bunga sedang turun, sedangkan bunga deposito maupun bunga tabungan daripada Superbank ini menarik sekali ya. Jadi banyak yang move atau berpindah ke produk-produk yang dimiliki oleh Superbank seperti itu, sehingga membuat dana pihak ketiga mereka melonjak signifikan. Hal ini juga membantu mereka untuk bisa meningkatkan net interest margin mereka ya, otomatis di level 10,64% bertumbuh daripada 10,2% dibandingkan dengan kuartal 2 2025. Yang juga membuat cost income ratio mereka menjadi lebih rendah ya, karena mereka memperoleh dana pihak ketiga yang murah semakin banyak dan mampu menyalurkan kredit lebih tinggi seperti itu. Ini juga akhirnya mampu menurunkan kembali rasio LDR mereka ke 92% yang tadinya 99%.
Jadi kalau kita perhatikan memang IPO ini merupakan salah satu jalan tercepat dan termurah bagi Superbank ya untuk bisa meningkatkan likuiditas mereka dengan lebih bagus itu ya. Jadi mendapatkan dana kurang lebih 2,1 triliun ya, itu akan langsung menginjek di kas mereka sehingga mereka mampu kembali lebih agresif dalam menyalurkan kredit mereka. Memang ada sedikit peningkatan NPL, namun kalau kita perhatikan masih dalam kondisi yang sehat ya, level 2,8% lebih seperti itu masih oke. Jadi harusnya ini bisa meningkatkan profitabilitas daripada Superbank ini lebih agresif lagi. Kita harapkan seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus perhatikan juga ya, resiko dan juga katalis negatif daripada IPO Superbank ini yang bisa menjadi perhatian bagi teman-teman semua. Jadi kalau diperhatikan memang Superbank ini memiliki ketergantungan yang sangat besar sekali terhadap ekosistem Grab dan OVO ya teman semua. Jadi kalau semisal nanti ke depannya terjadi hubungan atau kondisi yang tidak baik antara Superbank dengan salah satu daripada pihak tersebut, itu dapat berdampak negatif ya langsung terhadap bisnis serta kondisi keuangan perusahaan. So ini harap diperhatikan sekali sih ya bagi teman-teman yang ingin membeli IPO daripada saham Superbank, apalagi menjadi investor long term dari saham ini. Terus kalau kita perhatikan juga tadi banyaknya pemegang saham daripada Supa ya, yang tentu berujung pada multi kepentingan, khususnya investor institusi, sehingga IPO bisa saja menjadi jalan exit bagi mereka ya, bagi salah satu atau beberapa daripada pemegang saham tersebut yang memang bukan menjadi investor strategis seperti itu. Karena kalau saya baca itu tidak ada klausul lock up sih bagi pemegang saham existing, kecuali memang hanya BST yang memang diberikan tanggung jawab pada program long term incentive plan yang dimiliki oleh Superbank. Namun pemegang-pemegang saham ini tidak memiliki kewajiban untuk lock up seperti itu. Jadi bisa saja mereka akan melakukan penjualan nih ketika nanti Superbank IPO ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau valuasinya terlalu premium ya, seperti yang ada saat ini, di mana kita belum tahu ya ditetapkan di harga berapa, tapi ini bisa menjadi bumerang kalau terlalu mahal ya. Karena memang kalau misalkan market sentimennya tiba-tiba berubah menjadi negatif, dan juga apabila nanti pada kuartal-kuartal mendatang Supa tidak mampu mempertahankan tren pertumbuhan bisnis dengan baik, maka potensi si saham ini akan segera mengalami koreksi kuat. Maksudnya seperti apa sih? Kalau misalkan sekarang mereka mampu bertumbuh misalkan 2 kali lipat, 200% seperti itu ya. Namun pada kuartal-kuartal mendatang mulai menurun nih, mulai tinggal 100%, mulai tinggal 75%, maka menurut saya dengan valuasi yang terlalu premium ketika IPO, maka akan segera terjadi adjustment sih ke valuasi mereka yang seharusnya seperti itu. Itu biasanya terjadi seperti itu tuh. Kalau terlalu mahal di IPO-nya, maka kalau misalkan bisnisnya tidak mampu mengejar, tidak mampu meng-catch up kemahalan itu, maka potensi dia akan terjadi adjustment ke harga yang lebih normal, artinya akan mengalami koreksi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah hal yang paling penting diperhatikan oleh teman-teman semua ketika nanti menjadi investor saham Superbank adalah kita sudah sama-sama tahu ya bahwa saat ini akan ada rencana merger nih antara Grab dengan Goto seperti itu ya. Ini tentu akan berdampak sangat signifikan sekali. Dimana kalau saya baca daripada literasi ini, maka bisa diperhatikan kalau misalkan nanti terjadi merger antara kedua perusahaan ini ya, dan memang ternyata Goto sebagai survival entity, maka potensi sih yang akan mengalami kerugian adalah Superbank. Dan kenapa seperti itu ya? Karena memang Bank Jago kan memang secara kinerja keuangan lebih stabil, lebih kuat dibandingkan Superbank. Dan mereka juga sudah kuat nih di ekosistem Goto saat ini. Jadi kalau misalkan nanti Grab yang masuk sebagai pemegang saham, bukan sebagai ekosistem Grab, ya otomatis Superbank akan terjadi persaingan yang cukup keras ya. Jujur saya agak bingung sih seperti apa nanti ya, kita belum tahu ya akan seperti apa. Tapi kalau misalnya terjadi ya rumor seperti itu ya, maka Superbank akan cenderung mengalami kerugian sih, karena mereka akan bersaing dengan Bank Jago yang sudah terlebih dahulu mature. Nah, sebaliknya juga sama kalau misalkan ternyata Goto yang masuk dalam ekosistem Grab ya, otomatis Superbank akan lebih diunggulkan, akan lebih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan Bank Jago. Seperti itu ya. Jadi ini harap diperhatikan karena isu ini cukup kencang, mungkin akan terus bergulir dalam beberapa bulan ke depan. Nah, sebelum saya masuk dalam paparan berikutnya, saya sedikit tertarik teman-teman semua ya untuk membahas satu produk unik, inovatif, pintar daripada manajemen Superbank ya. Kenapa saya tertarik? Karena ini memang sangat unik sekali. Gimmick marketing mereka juga memang sangat menarik sekali ya, dengan memberikan bunga sampai dengan 10% per tahun. Tentu merupakan sebuah angka yang sangat menarik di tengah kondisi penurunan suku bunga yang terjadi saat ini ya. Jadi obligasi retail juga bunga yang menurun, deposito juga bunga yang menurun. Jadi dengan adanya produk ini yang membuat mungkin DPK daripada Superbank bisa melonjak signifikan ya. Namun saya bilang sekali lagi ini adalah sebuah gimmick ya teman-teman semua. Karena kalau kita perhatikan, kita telisik lebih lanjut, sebenarnya disinilah keunggulan daripada Superbank ya. Kalau saya perhatikan belum ada produk yang seperti ini. Jadi mereka mampu mendapatkan dana murah dengan gimmick yang tepat, dengan marketing yang tepat, dengan jangkauan exposure nasabah yang tepat ya. Yang memang membutuhkan produk tabungan seperti ini, mereka bisa mendapatkan dana pihak ketiga dengan murah dan bisa meningkatkan net interest margin mereka seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan simulasi sebagai berikut teman semua, silahkan dicek juga ya. Jadi sebenarnya teman semua ya, kalau kita ikuti daripada alurnya, itu kalau kita menabung misalkan kurang lebih 50.000 saja per hari ya, kita ambil yang maksimumnya, itu berarti kalau 1 bulan
1,5 juta ya, berikutnya 3 juta, berikutnya 4,5 juta. Mereka punya batasan sampai dengan 5 juta. Jadi maksimal kita hanya akan bisa menabung celengan ini itu 3,5 bulan kurang lebih. Di sini juga saya hitung bunga sebesar 8% per tahun ya, bukan 10%. Kenapa? Karena ada potongan daripada pajak ya, 20%, jadi saya anggap 8% adalah netnya. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya total bunga yang didapatkan setelah teman-teman menabung celengan ini selama kurang lebih 3,5 bulan, itu kurang lebih hanya sebesar 1,27% teman semua. Jadi dari total tabungan sebesar 5 juta saja, dengan bunga yang diperoleh Rp63.333, itu berarti bunga efektifnya hanya 1,27%. Ya, jadi bisa dibayangkan nih, gimmicknya 10% per tahun, tapi real yang kita dapatkan hanya 1,27%. Jadi kalau teman-teman termasuk salah satu yang memiliki tabungan celengan ini, tidak cermat menghitung ya, teman-teman berarti menjadi salah satu kontributor bagi pertumbuhan laba daripada Superbank. Karena memberikan mereka dana murah sehingga mereka bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dana yang mereka peroleh. So ini merupakan sebuah produk jenius yang sangat inovatif dari Superbank yang memberikan keunggulan bagi mereka dibandingkan dengan saham-saham bank lainnya. Nah, sebelum saya masuk dalam paparan terakhir daripada video ini, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Oke, jadi kita lanjutkan lagi ulasannya ya. Jadi berikut merupakan perbandingan Superbank dan juga bank-bank digital lainnya. Ya, kita lihat seperti apa nih secara komprehensif ya. Jadi kalau diperhatikan, Superbank ini merupakan bank kedua dengan pertumbuhan tercepat ya setelah Bank Arto. Jadi kalau kita perhatikan ini lahir di tahun 2023, berarti kurang lebih hanya 2,5 tahun mereka sudah mampu profit ya, yaitu di kuartal 2 2025 seperti itu, dengan laba tadi 20 miliar kurang lebih seperti itu. Sedangkan Bank Arto itu 2020 lahir dan mampu profit itu di bawah 2022 seperti itu ya. Itu dengan pertumbuhan laba yang juga cukup baik seperti itu. Jadi mereka merupakan bank digital kedua tercepat yang mampu profit ya setelah berdiri seperti itu. Dan mungkin juga ada teman-teman yang bertanya kenapa bukan BBHI. Ya karena kalau kita perhatikan BBHI ini kan merupakan perusahaan lama ya, Bank Harda Internasional yang memang sudah beroperasi. Dan kalau saya perhatikan juga di tahun 2020 sebenarnya mereka sudah profit. Di 2021 juga mereka sudah profit. Ya baru kemudian mereka dikuisisi oleh Citicorp seperti itu. Jadi mereka di 2021 itu profit, namun kalau saya perhatikan dari penjualan efek. Maka dari itu saya baru mengakui profitnya di tahun 2022. Namun saya tidak masukkan dalam kategori sebagai bank digital dengan pertumbuhan tercepat karena memang mereka sebelumnya sudah profit seperti itu. Ya. Nah kemudian juga saham lainnya seperti BBYB juga butuh waktu sekitar 4 tahun ya baru mulai profit ya. Baru mereka bisa membuktikan. Jadi Superbank merupakan saham kedua tercepat nih yang mampu membukukan profit. Jadi sebuah prestasi yang bagus sekali untuk saham ini. Namun kalau kita telisik lebih lanjut, kita lihat lebih detail, maka nanti valuasi IPO mereka seperti yang saya katakan tadi itu berada di level yang premium teman semuanya. Bahkan bisa dilihat kalau mereka tetapkan di harga tertinggi 695, itu otomatis bisa menyamai level valuasi daripada bank dan juga BBHI seperti itu ya, di level 4 PBV lebih. Ya meskipun sebenarnya laba mereka tuh jauh lebih kecil dibandingkan kedua bank ini. Jadi menurut saya memang ini agak dipaksakan sih kalau misalkan nanti Superbank itu dihargai di level premium, dihargai di level tertingginya ya. Kalau menurut saya kalau memang lebih bijak mungkin perusahaan bisa menurunkan sedikit sih harga IPO mereka seperti itu. Nah sekarang kita masuk dalam kesimpulannya ya. Seperti apa sih IPO dari Superbank ini, apakah menarik apa tidak ya? Silakan teman-teman pertimbangkan lebih lanjut. Jadi yang pertama, saya katakan benar bahwa memang Superbank ini merupakan saham bank digital dengan fundamental yang baik ya, yang baru saja mampu mengalami turnaround laba pada kuartal 2 2025 dan juga terus bertumbuh nih pada kuartal 3 2025 seperti itu. Jadi memang mampu menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat meski dalam 2 kuartal terakhir ya. Seperti itu. Jadi belum sustain. Kemudian yang kedua dari sisi IPO juga potensi akan mengalami oversubscribe ya, karena memang free float mereka yang kecil hanya 13% dengan animo yang cukup besar. Namun otomatis dampaknya adalah bagi teman-teman yang order IPO di saham Superbank di bawah 100 juta ya kemungkinan besar akan mendapatkan penjatahan hanya 1-2 lot saja. Sedangkan di atas 100 juta itu potensi akan mendapatkan mungkin hanya maksimal 1% ya, berdasarkan historical kalau untuk saham-saham yang animonya sangat kuat seperti itu. Nah apalagi juga terdapat program fixed allotment kan yang diberikan oleh Superbank dengan syarat-syarat tertentu ya. Nah otomatis juga akan membuat penjatahan retail di luar daripada sekuritas 3 mega itu menjadi lebih sedikit lagi seperti itu. Kemudian ketiga juga terdapat 4 underwriter yang otomatis membuat fokus mereka terbagi-bagi ya. Dimana beda kalau misalkan underwriter hanya tunggal saja, misalkan hanya
Trimega saja, misalkan ya syukur saja, itu mereka bisa lebih fokus, nanti setelah IPO bisa lebih fokus misalkan untuk membantu menaikkan harga. Namun kalau ada 4, otomatis kan mereka punya pembagian tugas masing-masing, jadi mungkin tidak akan fokus sih untuk menaikkan harga sahamnya seperti itu. Mungkin mereka sudah fokus pada hal-hal lainnya seperti itu. Nah, kemudian keempatnya juga menurut saya ini perlu berhati-hati sekali, karena kalau misalnya valuasinya termasuk premium ditetapkan pada harga tertinggi, maka tadi akan langsung kurang lebih sama seperti bank dan juga BBHI. Padahal profitabilitas mereka tuh masih jauh lebih rendah dibandingkan kedua bank tersebut ya, padahal dengan modal yang lebih besar. Jadi kesimpulan kelimanya ya, kalau misalkan teman-teman ternyata memang punya dana lebih, ya silakan order daripada IPO saham ini. Ya, kita coba ambil peruntungannya ya, karena memang potensi dia akan mengalami arah ataupun rally beruntun seperti itu karena oversubscribe. Namun kalau misalkan teman-teman harus melepas portfolio daripada saham-saham lainnya, apalagi saham-saham yang sudah untung, hanya untuk mengambil daripada IPO saham ini, menurut saya perlu dipertimbangkan lagi. Ya, karena kalau misalkan valuasi premium itu upside-nya sangat tipis sekali sih menurut saya teman semuanya. Mungkin hanya akan bisa dibawa sampai ke level 800 sampai 1000 saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita hitung, itu berarti saham Superbank memiliki valuasi 5 sampai 6 kali PBV, which is itu sudah sangat-sangat mahal sekali. Kalau kita bandingkan dengan saham BCA yang mampu membukukan profit secara konsisten saja, itu di harga maksimum cuma 4 kali PBV lebih seperti itu ya. Jadi kalau sampai ada saham bank digital baru yang profitabilitasnya masih jauh lebih kecil dibandingkan saham bank konvensional juga saham-saham bank digital lainnya, itu dihargai 5 sampai 6 kali PBV, ya potensi sih akan ada profit taking yang dilakukan oleh para investor. Ya mungkin juga salah satu daripada pemegang saham institusi yang mereka miliki saat ini seperti itu. Jadi ya menurut saya itu sudah level yang sangat tinggi sekali kalau sampai mencapai level 1000. Jadi upside-nya kalau dihitung, kalau misalnya nanti ditetapkan di level 695 ya kecil sekali. Saya akan lebih senang, saya akan lebih menyarankan kalau misalkan nantinya manajemen bisa memutuskan di level 600 sampai 640 seperti itu ya, itu mungkin bisa lebih menarik ya, bisa membuat investor bisa memiliki upside yang lebih menarik untuk bisa memesan saham IPO ini. Tapi kalau misalkan terjadi di 655 ya jujur kurang menarik sih, karena upside-nya nggak begitu besar ya. Bisa lebih dari 1000 nggak ya, mungkin saja, tapi kemungkinan itu kecil. Jadi kalau secara pandangan objektif ya seperti ini ya, saya perlu sampaikan apa adanya, ini adalah fakta yang ada di IPO Superbank ini menurut pandangan saya pribadi. Oke, jadi demikian sharing saya mengenai IPO daripada saham Superbank ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan juga teman-teman bisa sampaikan juga ya pendapatnya mengenai IPO Superbank ini di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bersama, apakah menarik, apakah memang prospeknya bagus, apakah justru kemahalan, apakah justru akan mengalami koreksi. Ya silahkan sampaikan saja. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungannya untuk like, share, subscribe, serta komen ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan update market, update harian saham-saham lainnya, juga bisa ikut atau follow channel Telegram saya ya. Dimana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Thanks for watching dan see you in the next video.